Golden Age atau periode emas pada anak adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden Age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Masa Golden Age pada anak sangat penting dan perlu diperhatikan khususnya oleh para orang tua. Pada masa Golden Age, otak bertumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Selain itu, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa Golden Age, anak dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, atau parahnya bisa terjadi stunting pada anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, stunting disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurangnya ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Hal ini dapat terjadi sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Tapi tenang saja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Kedua adalah dengan memberikan buah hati Anda ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan dengan memberikan empasi. Ketiga, dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi seperti vitamin, mineral, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan juga susu bernutrisi. Keempat, masalah stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kelima, salah satu pemicu gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan. Ada beberapa penyebab anak tidak mau makan, termasuk alergi atau intoleransi makanan, reflux, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Ibu dapat memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam. Dan yang terakhir, penting untuk konsultasi kesehatan anak secara rutin baik di posyandu, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Ayo, cegah stunting sejak masa kehamilan dan biasakan hidup sehat ya. Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai. Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan.